Oke, kembali lagi bersama gua Sender di modul Trade with Sender. Jadi di modul kali ini gua akan bahas ya tentang gambler's fallacy ya. Jadi apa itu gambler's fallacy? Jadi gambler's fallacy merupakan keyakinan yang keliru sebenarnya ya, bahwa jika sesuatu sering terjadi dalam periode tertentu, maka kemungkinan akan lebih kecil untuk terjadi di masa depan atau sebaliknya gitu. Contohnya gimana? Analogi sederhana ya, misal kita lempar dadu gitu, kita lempar dadu, sebuah dadu memiliki 6 sisi ya kan, dan setiap lemparan tuh punya probabilitas yang sama persis, antara 1 dari 6 gitu kan, untuk memunculkan angka apa aja gitu. Artinya hasil lemparan sebelumnya itu tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap hasil lemparan berikutnya. Contohnya gimana? Kita lempar dadu nih, hasilnya kita dapat 4, belum tentu ya nextnya gak dapat 4 lagi tuh belum tentu gitu, bisa jadi dapat 4 lagi. Bisa jadi dapat 5, bisa jadi dapat 6 itu kan. Jadi nggak ada urusannya dengan yang ke belakang gitu loh bisa dibilang. Orang-orang suka mikir, "Oh, gue udah dapat 4 nih, gue gak mungkin dapat 4 lagi." Pasti dapatnya 6 gitu misal. Itu kan nggak ada hubungannya gitu. Karena apa? Karena ya probability-nya bisa di mana aja, bisa jadi aja kayak kenanya 4 lagi gitu. Kita misal lempar dadu nih ke angka 1 gitu. Yang keluar angka 1 di atasnya, kita lempar lagi kedua kali. Dapatnya 1 lagi itu masih aja bisa gitu kan. Nggak menutup kemungkinan untuk terjadi seperti itu. Jadi contohnya nih ya, di sini misal kita lempar dadu 10 kali gitu dan 10 kali itu kita nggak dapat sama sekali ya angka 6 dan itu nggak pernah muncul angka 6-nya gitu. Dan itu ya belum tentu ya nextnya itu kayak pasti keluar angka 6 di lemparan ke-11 gitu. Dan kebanyakan orang sering keliru gini ya, misal kita untuk mendapatkan angka 3 ya dalam sebuah dadu itu kan rasionya berapa? 1/6 ya. Dalam 6 kali lemparan ada kemungkinan 1 ya, itu keluar angka 3 gitu. Tapi kan belum tentu ya dalam 6 kali lemparan itu pasti ya bakal keluar angka 3. Bisa jadi kelemparan 20 baru muncul angka 3 gitu. Misalnya angka pertama kalian dapatnya angka 2 gitu. Terus ya gitu lemparan kedua dapatnya angka 2 lagi. Nextnya angka 4, angka 6, ya dan angka-angka lainnya gitu. Dan dapat angka 3-nya itu di lemparan ke-20 gitu. Padahal kan rasionya berapa? 1/6. Chance-nya nggak sekecil itu juga gitu kan sebenarnya 1/6 tuh ya. Tapi kalian ya kebetulan dapatnya di lemparan ke-20 gitu. Jadi kita nggak bisa ya kayak patokin ya. Kalau misalnya 1/6 pasti ada salah satu 3 antara 6 lemparan itu gitu. Salah satu pasti bakal keluarin angka 3 ya itu belum tentu juga gitu. Nah kalau kita aplikasikan di trading ya ini misalnya kita kalah 5 kali berturut-turut gitu. Consecutive loss ya. Belum tentu ya trade ke-6 itu pasti profit atau pasti loss lagi. Nggak ada yang menjamin kayak gitu. Jadi misalnya nih, kalian kalau trading, kalian punya win rate 20% gitu. Tapi belum tentu ya, kalian tuh cuman menang sekali dalam 5 trade gitu. Bisa jadi kalian menangnya 3 kali kebetulan dalam 5 trade itu. Tapi kalau di rata-rata, jangka panjang ya, misal 20 trade ya bener, win rate kalian 20% gitu. Jadi kita nggak bisa ya patokin ya, kayak cuman 5 trade atau 10 trade gitu. Kita harus lihatnya ya mungkin dalam sebulan gitu kan, di recapnya. Karena ya setiap trade itu adalah sebuah event probability gitu kan, probabilitas yang independen. Jadi kemenangan tuh tidak dijadwalkan. Kasarnya seperti itu. Jadi belum tentu ya, kemenangan itu datang setelah beruntun kekalahan, belum tentu. Belum tentu 4 kali kalah gitu ya, terus 1 kalinya menang. Kalau misalnya win rate kalian 20%, bisa jadi kalahnya 5 kali dulu gitu, baru mungkin ada menang 1. Ya gue nggak tahu gitu kan, itu kan gak ada yang bisa tahu pasti, semua it's probability gitu. Jadi gue harap kalian cukup ngerti ya, gak bisa ya semua matematika tuh dipatokin secara pasti ya di dunia trading atau probability game gitu ya. Jadi semoga kalian cukup mengerti dan kita akan bertemu lagi di modul yang selanjutnya.